sudah berlalu. Katanya Citra sudah bisa dibawa pulang. Aku tidak sempat menjenguknya lagi karena Mas Raffi yang sibuk. Akhir-akhir ini Mas Raffi sering pulang telat karena bengkel dan rental mobil miliknya diserbu pelanggan. Aku sering kasihan melihat suamiku yang pulang dengan wajah lelah. Hanya pijatan di pundak yang aku suguhkan setiap hari saat ia kembali ke rumah. Aku belum bisa melakukan lebih atau menyuguhkan sesuatu yang berharga yang kupunya. Karena kemarin aku masih datang bulan. Namun tidak untuk hari ini. Sepertinya malam ini akan jadi malam bersejarah untukku. Pagi ini aku sudah bersuci. Tamu bulananku sudah pergi dengan sendirinya. Mbak Raya, come on. Suara cempreng Bik Marni terdengar nyaring. Aku buru-buru turun menemui wanita itu. Berangkat sekarang, Bik. Ya, sekarang. Masa tahun depan? Aku nyengir memperlihatkan deretan gigiku pada Bik Marni. 1 minggu di sini, aku banyak tahu tentang wanita itu. Kehidupan keluarganya, juga masalah rumah tangganya yang membuat dia harus bekerja jadi pembantu di rumah ini. Hayu atuh, nanti keburu siang, ujar Bik Marni menarik tanganku. Rencananya, aku dan Bik Marni akan pergi ke salon, merawat diri untuk memanjakan mata suami. Aku seperti orang gila, menggeleng-gelengkan kepala, seraya tersenyum sendiri membayangkan malam nanti. Dadaku pun mendadak berdetak kencang jika membayangkan apa yang akan terjadi malam nanti. Kita sampai. Bibi menepuk pundakku, kemudian kita keluar dari mobil yang dikendarai Pak Tarmin yang kini jadi supir pribadiku. Seandainya saja ada Mama, mungkin sekarang aku akan pergi ke salon bersamanya. Namun, Mama sedang tidak ada di rumah. 3 hari yang lalu, ia kembali aktif di yayasan yang ia buat bersama teman-teman sesama istri dokter. Mama selalu sibuk dengan aktivitasnya di luar rumah. Jadilah aku pergi bersama Bibi yang selalu setia menemaniku. Bibi perawatan juga dong, ucapku setelah kita masuk. Alah, perawatan untuk apa? Untuk siapa? Nggak usahlah, buang-buang duit. Bukannya cantik, malah burik kelakarnya, membuatku terpingkal. 2 jam lamanya berada di salon, aku dan Bibi langsung pulang. Sebagai tanda terima kasih, aku membelikan baju baru untuk Bik Marni yang sudah setia menemani. Di rumah, aku membuatkan beberapa cemilan untuk teman nonton TV di malam hari. Biasanya, Mama dan Papa selalu suka dengan makanan ringan yang aku buat. Mereka selalu memuji masakanku apapun itu. Buat apa, Rah? Mama yang baru pulang langsung menghampiriku di dapur. Biasa, Ma, buat teman nonton, ucapku melihat Mama sekilas lalu kembali fokus pada adonan kue. Jangan capek-capek nanti kamu sakit loh. Gak akan. Masa bikin kue kering saja bisa sakit? Ini ringan kok, ujarku seraya tersenyum. Ya udah, Mama ke kamar dulu ya. Lumayan capek hari ini. Aku mengangguk. Mama pergi ke kamar dan aku kembali melanjutkan aktivitasku. Setelah kue kering yang aku buat matang, aku menyuruh Bibi untuk menatanya ke dalam toples. Sedangkan aku memilih ke kamar untuk membersihkan diri sembari menunggu suamiku pulang. Seperti orang gila, aku terus tersenyum-senyum sendiri di depan cermin. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi Mas Raffi tak kunjung masuk kamar. Ia masih menonton TV bersama Mama dan Papa. Sedangkan di sini aku seperti kehilangan akal. Aku terus mondar-mandir di depan cermin seraya bicara sendiri. Mas, aku sudah boleh dipakai. Dipakai? Emangnya aku apaan? Tidak seperti itu. Aku menarik napas lalu mengembuskannya perlahan. Mas, apa kamu ingin tidur denganku? Bukannya setiap malam kita juga tidur bersama ya? Aku menggelengkan kepala lagi, menolak semua kata-kata
yang baru saja aku ucapkan pada diriku sendiri. Aku memindai penampilanku. Jujur, sebenarnya aku sangat malu dan gugup sekali. Baru kali ini aku memakai pakaian seperti ini. Bahannya tipis, ukurannya pendek, membuat kulit putihku bisa dilihat dengan jelas. Bagaimana jika Mas Raffi tidak suka dengan penampilanku ya, gumamku, seraya menggigit bibir. Kata Mama, seorang suami pasti senang melihat istrinya memakai pakaian tidur yang seperti ini. Apa itu termasuk Mas Raffi? Tapi kalau Mas Raffi sebaliknya, bagaimana? Aku pasti akan malu. Di saat aku dilema antara mengganti baju tidur tipis ini atau tidak, pintu kamar dibuka dari luar. Sontak saja aku kaget dan langsung membalikkan badan. Aku meneguk ludahku dengan sangat susah ketika melihat Mas Raffi berdiri diam di tempat tanpa melakukan apa-apa dan tanpa suara. Matanya begitu lekat menatapku. Beberapa kali jakunya terlihat naik turun. Mas, ucapku tercekat. Bruk, Mas Raffi menutup pintu dengan sedikit keras, kemudian mematikan lampu hingga kamar ini menjadi gelap. Mas, kenapa dimatiin? Maaf, kalau kamu tidak suka, aku akan ganti baju, tapi nyalakan dulu lampunya. Aku tidak bisa tidur tanpa penerangan, ucapku dengan cepat. Namun, Mas Raffi tidak menjawab. Dengan sedikit penerangan dari cahaya lampu balkon, aku melihat Mas Raffi berjalan kian mendekat. Aku merasa takut karena Mas Raffi tidak bicara sama sekali. Mas, maafkan aku kalau kamu tidak suka. Aku akan... Aku membulatkan mata saat Mas Raffi membungkam mulutku, tapi akhirnya terpejam seiring dengan naluri yang membawaku kian terbang melayang. Krik, 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 krik. Ku tutup wajahku dengan selimut saat Mas Raffi menyalakan lampu yang tadi ia matikan. Sungguh aku malu jika Mas Raffi melihat wajah ini. Kejadian tadi membuatku kehilangan muka di depan suamiku sendiri. Aku akan malu seumur hidup dan tidak akan pernah melupakan kejadian tadi. Entah karena gugup atau takut, tiba-tiba saja aku kelepasan dan kentut di depan suamiku. Sungguh memalukan. Kenapa ditutup wajahnya? Tanya Mas Raffi. Ia kembali naik ke ranjang dan membaringkan tubuhnya di sampingku. Aku tidak menjawab pertanyaan Mas Raffi, memilih diam di balik selimut yang membungkus tubuh polosku. Aku tahu kalau kamu belum tidur, Rah. Kalau masih bersembunyi, aku matikan lagi lampunya, ujar Mas Raffi lagi mengancamku. Perlahan, aku menurunkan selimut dari wajahku, melihat ke arah Mas Raffi seraya menggigit bibir. Kedua sudut bibir Mas Raffi terangkat dengan mata yang tak lepas dariku. Aku malu. Tangan Mas Raffi melingkar di pinggangku, menarik dengan lembut tubuhku hingga kita tidak berjarak. Ia mengambil sebelah tanganku, lalu dilingkarkan ke perutnya. Terima kasih, bisiknya, membuat bulu kuduku meremang. Aku tidak menjawab, hanya anggukan kepala dengan mengeratkan pelukan pada tubuh suamiku. Rasa kantuk pun datang, hingga akhirnya aku terlelap dalam dekapan Mas Raffi. Ada kelegaan dan kebahagiaan yang tidak bisa aku jelaskan saat sudah menyerahkan hak suamiku. Aku jadi istri seutuhnya. Aku bergumam, seraya merentangkan tangan meregangkan otot-ototku yang terasa kaku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Aku beringsut duduk sebelum turun dari ranjang. Aku harus bangun lebih awal sebelum Mas Raffi bangun. Dengan gerakan lamban, aku turun dari ranjang dan pergi ke kamar mandi. Mengguyur tubuhku dengan air dingin di waktu subuh membuatku sedikit menggigil. Untungnya, di sini pun tersedia air hangat yang bisa menghangatkan tubuhku. Rah, kamu di dalam. Aku mematikan shower
saat suara ketukan pintu terdengar olehku. "Mas, itu kamu?" "Iya." "Kamu mandi, Rah?" "Iya, Mas, padahal masih malam loh." Aku mengedikkan bahu, melanjutkan ritual mandiku, lalu memakai kimono handuk. Setelah semuanya kurasa selesai, saat keluar dari kamar mandi, kulihat Mas Raffi tengah bersidekap dada seraya duduk di pinggir ranjang. Wajahnya berseri, seiring senyum yang menghiasi bibirnya. Sudut bibirku ikut terangkat, namun segera aku menunduk ketika pandangan kami saling bertemu. Entahlah, rasanya aku selalu gugup ketika saling pandang dengan suamiku. "Mas," tangan yang sedang mengambil pakaian terhenti saat Mas Raffi sudah berada di belakangku, melingkarkan kedua tangan di pinggangku. "Ini masih malam, Raya. Kenapa sudah bersuci? Sebentar lagi azan, Mas. Aku mau ikut jamaah denganmu. Kan setelah kita menikah, kita belum pernah sholat berjamaah." "Begitu ya? Bukan karena kamu menghindar." "Kalau aku menghindar, tidak mungkin aku tawarkan, Mas." "Au, ih, kamu jahat." Pundak aku digigit. Aku mengusap pundak sebelah kanan akibat ulah Mas Raffi. Habisnya gemes. Mas Raffi tertawa terbahak saat dia berhasil melakukan hal yang sama pada pundak sebelah kiriku. Aku tidak tinggal diam. Dengan sapu yang ada di sudut ruangan, aku berhasil menggiring Mas Raffi hingga masuk ke kamar mandi. Azan subuh sudah berkumandang. Kini Mas Raffi sudah siap dengan sarung serta baju kokonya. Aku pun demikian. Aku sudah siap jadi makmumnya dalam sholat. Bukan hanya dalam sholat saja, tapi dalam segala hal. "Rah, seandainya aku tidak banyak pekerjaan di tempat rental dan bengkel, aku pasti tidak akan masuk kerja hari ini. Aku ingin seharian di rumah." Dari pantulan cermin, aku lihat Mas Raffi menekuk wajahnya. Aku yang tengah menggosok rambut basahnya hanya tersenyum simpul melihat itu. "Jangan gitu dong, kasihan karyawan kamu jika mereka bekerja tanpa pemimpin. Lagi pula bukannya bagus jika usaha Mas banyak pelanggan." Tanganku menyimpan handuk kecil ke meja rias, kemudian mengambil sisir untuk menyisir rambut hitam suamiku. "Iya, alhamdulillah, sejak kita menikah, pengunjung sepertinya tidak putus-putus datang ke karwas sama bengkel. Begitupun pada tempat rental. Kamu magnet rezeki dalam rumah tangga kita," ujarnya. Mas Raffi mengambil kedua tanganku, lalu melingkarkannya memeluk leher dia. "Aku jelek banget ya, beda banget sama kamu yang memiliki wajah sempurna." "Gak ada yang sempurna, kita sama kok. Udah jangan dibanding-bandingkan. Turun yuk, kita sarapan." Mas Raffi mengangguk. Aku melepaskan pelukan lalu bersiap untuk pergi ke bawah. "Mas, duluan aja. Aku mau nyimpen ini dulu," ucapku seraya mengambil handuk yang berserakan di atas ranjang. Bersambung.